Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan pada saat ini. Kembali lagi bersama dengan kami program Berkat Pagi. Saat ini kita masih dalam kitab Markus, yang dimana saya ambil pada pasalnya yang ke-10, Markus 10 ayatnya yang ke-45. Sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai orang-orang percaya mengenai ayat ini. Saya akan membacakannya, Markus 10 ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Memang ayat ini menunjukkan pengorbanan Yesus. Melalui kematiannya, Dia dapat membebaskan kita dari perbudakan dosa kita. Tetapi di sini saya akan membahas mengenai pelayanan kita saat di dunia ini. Di sini kita melihat pada ayat-ayat sebelumnya dalam Markus 10 pada pasal yang ke-10 ini, para murid-murid Yesus mereka berdebat tentang siapa di antara mereka yang terbesar. Mungkin saat itu murid-murid mereka memiliki pemahaman tentang kerajaan yang berarti kekuasaan dan kedudukan yang tinggi. Sehingga di sini Yesus mencoba mengubah pemikiran, pemahaman mereka mengenai apa yang seharusnya menjadi prioritas atau menjadi yang utama dalam kehidupan mereka sebagai pengikut Kristus. Di sini kita perlu tahu bahwa saat kita sudah menjadi pengikut Tuhan, anak-anaknya Tuhan, kita bukan hanya, jangan sampai kita terfokus seperti murid-murid. Mereka hanya memikirkan hal-hal dunia, kedudukan, siapa yang lebih terbesar. Di sini jangan sampai kita sebagai pengikut Kristus, kita jangan terfokus pada hal-hal dunia, jabatan, kedudukan. Mungkin kita sudah melayani di gereja lokal kita masing-masing. Tetapi ketika kita melayani, kita merasa, oh saya lebih berhak berada di kedudukan itu. Jadi harusnya saya di atas dia. Di sini jangan sampai kita sudah melayani, tapi kita masih memiliki pemahaman-pemahaman seperti itu. Itu sangat tidak disukai oleh Tuhan. Tapi yang harusnya kita perlu tahu, harusnya yang menjadi prioritas kita atau harusnya menjadi tujuan utama kita, yaitu untuk memuliakan Allah. Maka seharusnya yang ada dalam pikiran kita adalah bagaimana setiap hari kita memuliakan Allah. Baik dalam pekerjaan, kehidupan berumah tangga, bahkan dalam kehidupan melayani. Ketika seseorang menyadari tujuan hidupnya, akan mudah orang tersebut melakukan sesuatu dalam hidupnya. Ayat yang sudah kita baca, kita tahu tujuan Yesus sudah jelas. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Yesus dia rela, dia datang ke dunia ini menjadi wujud manusia. Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan dialah yang mau melayani kita. Kita tahu bersama, dia adalah seorang raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi apa? Dia memberikan hidupnya untuk melayani. Muncul pertanyaan, apa yang menjadi tujuan kita dalam melayani? Sudah saya katakan tadi. Tentunya tujuan kita sebagai pengikut Tuhan, pengikut Kristus ialah memuliakan Allah. Benar-benar kita mempunyai waktu lebih banyak dalam pelayanan. Benar-benar apa yang kita lakukan itu semua hanya untuk Tuhan. Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Tapi banyak orang di luar sana
dalam melayani masih sering mencari muka, mencari pujian, pastinya dalam pelayanannya tersebut tidak menjadi berkat. Karena apa? Karena tujuan mereka bersifat pribadi. Tapi kalau kita mengerti apa ya tujuan yang seperti Yesus, kita akan lebih mudah melakukan dan mengerjakan segala sesuatu penuh dengan ketulusan, bahkan penuh dengan kasih. Walaupun kita dihina, mungkin itu orang terdekat kita, keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita tidak dianggap, bahkan dinilai negatif, kita harus terima itu. Itu sudah menjadi resiko kita sebagai pengikut Kristus. Sebab kita harus tahu bahwa kita diciptakan untuk melayani Allah seperti yang dikatakan di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Alkitab berkata, Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkan Allah untuk kita. Hal-hal yang baik, inilah pelayanan kita. Jadi biarlah kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, bukan hanya juga bagi orang pelayan-pelayan Tuhan, tetapi juga kepada jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang mengaku bahwa kita sebagai pengikut Tuhan. Jangan sampai ketika kita berada di dalam gereja lokal kita masing-masing, kita masih memusingkan hal-hal yang sepantasnya tidak perlu lagi kita pusingkan. Tetapi biarlah kiranya setiap pelayanan yang kita lakukan, bukan hanya mungkin sekedar di gereja, di balik mimbar pun, kita lakukan semua itu bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.